Sekarang Pak Aikal Hasan. Ustadz Aikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni mengangkat topik yang menunjukkan kebesaran, giantnya dan berpengaruhnya PA 212. Sebelum saya lanjutkan, pembicara pertama itu Bang Kodari itu mengatakan ada 4 tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Itu Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh. Saya nggak menyalahkan itu, tapi lupa semua. Kalau Pak Jokowi mengundang seluruh rakyatnya untuk berkumpul, jumlahnya berapa orang? Kalau Pak Prabowo juga, kalau Ibu Megawati juga, dan Pak Surya Paloh juga, mereka semua lupa bahwa ini ada semua karena satu orang figur. Yang kelima yang berpengaruh di Indonesia adalah Habib Rizik Syihab. Karena itu semua ada. Izinkan saya mengambil waktu 3 menit untuk bercerita soal ulama itu pasti oposisi. Ketika dia tidak oposisi, berhenti dia sebagai ulama. Mari kita lihat sejarah. Nabi Ibrahim, dia oposisi terhadap Namrud. Nabi Musa, dia oposisi terhadap Fir'aun. Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja, dia adalah Daud dan Sulaiman. Nabi Isa itu oposisi terhadap Yudas. Dan semuanya. Nabi Muhammad lengkap 13 tahun oposisi terhadap Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Tapi Abu Janda belum ada pada zaman itu. 10 tahun kemudian tidak oposisi karena beliau adalah sebagai raja, sebagai jenderal, sebagai pemimpin. Jadi lengkap. Maka itu jawaban dari hari ini adalah gondang dia atau Teguh Umar. Jawabannya PA 212 berada di mana? Berada di mana ulama berada. Saya minta waktu 5 menit supaya semua jelas apa itu yang namanya 212. Bermula dari kejadian di pantai utara Jawa. Seorang pejabat mengatakan, jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Ketika pejabat itu jadi gubernur, tidak ada satu reaksi pun dari Habib Rizik dan dari semuanya. Sebagai negarawan yang berpancasila, yang menurut pendapat saya sampai saat ini belum ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sehebat beliau, tidak pernah komentar tentang adanya seorang yang Nasrani bahkan ya, beretnis tertentu menjadi gubernur. Enggak dikomentarin dan tidak ada gerakan satupun. Kalau ada riak-riak di bawah, ada, tapi saya pastikan bukan atas restu beliau. Lalu tiba-tiba ada kejadian di Pulau Seribu itu. Nah, apa yang terjadi? Kami itu rapat. Kami itu pertama rapat di Al-Azhar. Belum selesai, belum tuntas rapatnya, kita bawa ke Tebet di AKL. Belum tuntas rapatnya, kita bawa ke Azirka di Sentul. Belum rapat juga, kita pindah ke Petamburan. Rapat terus. Buat apa? Ini sikap kita nih apa? Ada seorang pejabat menghina Al-Quran. Itu dia awalnya. Lalu kemudian, oke lah kita datang yuk. Kita datang yuk pelan-pelan yuk ke Barreskrim. Pada waktu itu saya berdua bersama Dr. Abdul Khair, dia bagian dari ketua dari Kumdang MUI kalau saya tidak salah, itu mengajukan laporan, kita laporin aja dah. Basuki Cahayapurnama telah menghina Al-Quran. Tapi kan nggak ada respon. Pada waktu itu kita rapat di Istiqlal, tanggal 14 bulan Oktober. Ketika kumpul, akhirnya kita keluar. Ya udah kita keluar. Dan masyarakat melihat figur Habib Rizik dan Ustadz Bakhtiar Nasir naik di panggung, naik di mobil komando. Kita minta, Pak tolong dong proses agar tercipta suasana yang adem ayem. Kenapa? Karena ini udah bawa-bawa agama, nggak baik. Nanti umat Islam marah, ngatain Injil. Nanti Injil juga ngatain yang lain. Nanti mengatakan Tripitaka, Weda, akhirnya kitab suci menjadi bahan cacian. Hentikan ini. Tapi kan nggak ada respon. Ustadz Bakhtiar Nasir spontan. Pada waktu itu berkata, baik kalau nggak ada respon dalam 2 minggu kami datang lagi. Ternyata 1 bulan kita tunggu nggak ada respon. 4 November, hampir 2 minggu lebih, 4 November kita datang lagi. Dan ternyata kedatangan kita tuh disambut oleh masyarakat dari semua daerah. Dan ternyata kita mau datang, Pak Jokowi, kami mau melapor. Orang ini telah diputuskan oleh MUI secara resmi.
Pada waktu itu Pak Ma'ruf Amin yang memutuskan bahwa Ahok itu penista agama. Yang putuskan itu adalah wakil presiden yang dipilih dan terpilih dan dimenangkan oleh ketua MK. Karena itu ini jangan lupa dari sejarah. Ini saya mau cerita dari awal. Apa itu 212? Kemudian apa yang terjadi? Ternyata responnya itu gila-gilaan. Kami ditembaki dengan gas air mata. Kami baik-baik, Pak. Kami mau menghadap Pak Presiden. Kami mau diskusi, kami mau musyawarah. Bapak Ibu tahu semua kejadian seperti itu. Pak Fahri Hamzah juga ada kan di sana. Kok ditembak gitu loh. Kok ditembak? Kami mau datang menghadap. Dan apa yang terjadi berikutnya? Duduk, kata Habib Rizik. Duduk semua, duduk. Jangan ada yang melawan, duduk semua. Mik di tangan beliau. Apapun bisa terjadi. Duduk, duduk, ditembak, duduk biarin. Biar Hatta ada yang mati, ada yang luka, duduk. Mana ada negarawan yang seperti ini? Kok dimusuhin gitu loh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kami lapor deh, akhirnya kita ke DPR, alhamdulillah diterima. Walaupun di waktu itu istana diterima, tapi sayang Pak Jokowi tidak menerima. Atau tidak ada di tempat, saya tidak tahu wallahu alam beliau ada di mana pada waktu itu. Dan kemudian, kok nggak ada respon ya? Kok nggak diproses ya? Kita kumpul lagi, rapat lagi. Ijtima belum resmi gitulah. Gimana nih ceritanya nih? Ya udah kita datang kumpul 212. 2/12 kita ajak semua orang. Ternyata 212 itu responnya luar biasa. Kami hadir dalam setiap pertemuan dengan Polri dan sebagainya. Ternyata Pak Kapolri pun ikut merestui akhirnya. Bahkan memfasilitasi. Bahkan ikut hadir dan sebagai salah satu pembicara utama. Saya pada waktu seksi acara dan juga seksi dana. Enggak ada jadwal Habib Rizik bicara dalam 212. Tidak ada jadwal berikut. Yang ada adalah jadwal Pak Kapolri yang berbicara. Tapi ternyata Pak Ma'ruf Amin tidak bisa hadir, barulah Habib Rizik menjadi khatib dalam 212. Tetapi apa yang terjadi berikutnya? Bulian kepada kita. 212 ada ulama, tokoh bangsa mengatakan sholatnya nggak sah. Lalu kita nggak nyerang siapa-siapa. Ada yang mengatakan nyinyir, luar biasa bulian kepada 212. Apa sih yang dituntut? Kita nuntut keadilan. 212 akhirnya apa? Direstui. Pak Kapolri, Pak Tito yang berbicara. Lalu kemudian sebelum penutupan, Pak Jokowi yang berbicara. Siapapun pembenci 212, Anda tuh nyeledekin Pak Tito, nyeledekin Pak Wiranto yang hadir, dan nyeledekin juga Pak Jokowi. Jadi sudahlah, stop nyinyir. Kalau Pak Jokowi berkata tadi, stop, nggak ada kata-kata cebong, nggak ada kata-kata kampret, setuju. Lempengin Pak, yang ada kecompret. Mutan antara kecebong dan kampret. Saya mohon maaf tidak bisa mengomentari ya yang lain. Dan saya lagi fokus dengan apa yang saya ingin sampaikan dan saya nggak bisa mengomentari Pak Permadi misalnya karena terlalu banyak khayalan bagi Abu Janda gitu. Jadi nggak bisa mengomentari. Ya. Ini semua khayalan belaka. Saya nggak tahu apa yang dihisap barusan. Itu kok menghayalnya luar biasa gitu kan ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya stop di sini harusnya. Harusnya tuh masyarakat tuh oke, stop. 212. Oke deh. Pak Kapolri oke, proses Ahok. Tapi kan terlalu terjadi pembelaan, ada 212 tandingan, akhirnya ada bulian, akhirnya terbelahlah bangsa Indonesia, yang satu pro penista, yang satu yang pro bukan pada penista. Akhirnya apa yang terjadi? 212 ditakuti keberadaannya. Kalau enggak Facebook, Twitter, Instagram tidak menghapus wajah beliau. Silahkan pasang wajah beliau. Saya jamin 1 jam kemudian terhapuslah oleh Facebook, Twitter, Instagram. Ada apa? Kok sebegitu ditakutinya? Apakah tidak termasuk tokoh yang disebutkan oleh pengamat kita Pak Kodari? Jangan lupa Pak, pemerintah pernah mengupayakan untuk memulangkan seorang TKW. Pemerintah pernah mengupayakan untuk memulangkan seorang tersandra. Tapi hal ini tokoh bangsa, tokoh yang berpengaruh, tokoh yang mampu mendatangkan 13 juta orang, tidak bisa, maaf saya mesti katakan tidak bisa pulang. Dengan cacian juga. Dikatakan apa? Sini kalau nggak pulang gua ongkosin. Ya ampun, kok ada lagi yang berkata itu nggak pulang karena overstay, tercekal. Loh. Demi Allah saya bersumpah di depan masyarakat Indonesia, beliau 3 kali udah masuk ke dalam border
imigrasi, tapi dicegah oleh imigrasi dan balik kembali tidak boleh lewat imigrasi. Jadi upaya beliau mau pulang itu kental dan udah 3 kali. Akhirnya apa? Akhirnya overstay. Bukan dia dicekal, overstay terbalik. Beliau itu kenapa nggak bisa pulang? Karena dicekal. Sehingga overstay. Bukan dia overstay sehingga dicekal. Kalau kata duta besar kita itu loh. Duta besar siapa ya? Duta besar Anda mungkin. Saya nggak pernah mengakui sebagai duta besar. Jadi teman-teman sekalian, PA 212 itu berada di mana? Ya, kami berada di mana ulama berada. Kami itu menawarkan agenda perbaikan bangsa. Kami beramar ma'ruf nahi munkar. Dan kami selalu oposisi. Saya udah katakan di meja ini, Pak Prabowo yang jadi, kami oposisi. Pak Jokowi yang jadi, kami oposisi. Karena ketika kami ikut di dalam pemerintahan, maka berhenti sebagai ulama. Kami ajukan fakta integritas. Nomor 1 apa pemirsa? Nomor 1 apa? Kembali ke Pancasila yang murni dan Undang-Undang 45. Lah kok dimusuhin? Nomor 2 apa? Kita bersama-sama mencegah korupsi di negara ini. Nomor 3 apa? Penguatan ekonomi yang jangan sampai 90% doang yang berkuasa. Apakah itu merupakan kecacat? Apakah itu hina? Kok terjadi loh pembulian yang habis-habisan di sosial media? Mari saksikan. Jejak digital itu ada betul sekali. Dan orang yang pertama, yang jenderal, kami kecewa. Kita lihat ujung-ujungnya, ya 01. Kalau Abu Janda punya jejak digital begitu, kita juga punya. Kita juga kumpulin. Banyak kan yang, yang anonim gitu loh. Yang dibilang nangis lah. Ya, siapa yang nangis? Wakilnya itu siapa gitu loh. Lalu dikatakan kita kecewa, lalu kejang-kejang. Itulah sebabnya saya katakan, oke lah saya nggak mau terdegradasi karena mengomentari apa yang beliau sampaikan. Tapi intinya adalah, mari kita akhiri setuju. Kalau ternyata Pak Surya Paloh udah terlalu lampau, prematur mengangkat Pak Anies, dan jangan lupa bukan Pak Anies yang mendatangi Pak Surya Paloh, sebagaimana khayalan beliau tadi. Tapi Pak Surya Paloh yang mengundang Pak Anies. Tetapi kita katakan di sini, kita duduk di sini talking and forgetting. Lebih daripada 600 petugas KPPS itu meninggal dunia tanpa pemeriksaan yang benar dan baik. Ini PR kita sama-sama. Dan berapa orang yang wafat dalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Terus apa tindakan kita? Kita lupakan itu semua? Please, jangan dilupakan. Mereka punya keluarga, mereka punya anak istri. Anak istrinya sekarang bagaimana? Siapa yang kumpulkan itu? Lalu bagaimana dengan ratusan orang yang masih ada di dalam penjara? Karena cuma sekedar ikut demo. Sejak kapan negara kita ini orang demo terus di penjara tanpa ada pengadilan? Yang udah berapa bulan? Sejak kapan kita berubah jadi begini? Itulah sebabnya kami PA 212 berkata, kemana? Undang dia apa Teguh Umar? Kami ikut ijtima ulama. Kami ada dimanapun ulama berada. Itu prinsip PA 212. Dan kita tetap oposisi siapapun presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Semenit nggak nyampe, bentar. Ini aku cuma pengen ngelurusin aja, dikit ini aku mau berbagi informasi ke Babe. Afwan ya Be, tadi tentang Babe bilang tentang foto Habib Rizik kalau diposting di IG sama di Facebook langsung dihapus, itu benar memang. Itu benar, tapi ini sekedar meluruskan karena kemarin saya sempat somasi Facebook dan lawyer saya sempat balas-balesan sama lawyernya Facebook, jadi kita ngerti sedikit ada komunikasi. Itu tidak ada Afwan itu tidak ada hubungannya sama pemerintah ataupun aparat penegak hukum di sini, keputusan Facebook itu. Itu karena disebabkan oleh ini. Ini kalau di Google ada www.trackingterrorism.org. Ini adalah lembaga dunia yang memantau terorisme, namanya TRAC, Track Terrorism Research Analysis Consortium, dan ini dipakai jadi referensi oleh lembaga-lembaga dunia termasuk sama Facebook. Dan di sini Afwan ya Bang, di situs ini FPI itu dikategorikan sebagai terrorist organization. Itu jadi situs, ini yang ini bukan opini ku Bang, ya, ini bukan opini ku Bang, tapi ini yang dijadikan dasar penghapusan fotonya Habib Rizik di Facebook dan IG. Gak ada hubungannya sama rezim. Anda itu misleading. Ada mau jawab? Ya, itu tadi misleading. Jadi Permadi Aryani memang dia memang jago agitprop namanya, agitasi dan proposal.
Jadi nakut-nakutin orang supaya dapat kerjaan untuk membangun opini yang lain. Jadi itu kerjaan dia memang. Jadi dia memang bekerja, makanya dia influencer, kemudian dia mainnya sebagai buzzer. Memang itu kerjaan dia. Jadi memang kerjaan dia nakut-nakuti. Itu sebetulnya biasa-biasa saja. Itu kan online biasa. Itu juga yang disebut dia tadi itu. Kita juga sudah cek. Itu situs nggak jelas di luar negeri juga kita tracking juga nggak jelas juga itu situs. Yang menjadi penyebab itu memang ada, ya kita sudah telusuri juga itu dari pemegang otoritas di bidang Kementerian Informasi dan Komunikasi itu memang memberikan surat atau notice kepada pihak pengelola Facebook di Indonesia ini supaya hal-hal yang terkait dengan gerakan 212 terutama foto-foto Habib Rizik itu di drop. Itu fakta. Ini fakta hukum. Jadi kalau dia ngomong tadi itu dia memang bagian kulit luar lah, memang gitu. Kita maklum lah itu begitu. Terima kasih Bung Karni. Ya. Semua pemirsa dan ya pendengar pirsawan yang ada, silahkan masukkan satu gambar Habib Rizik di Facebook, Twitter, atau Instagram. Katakan saja apapun, misalnya Pancasilais atau apapun silahkan. Dan apa yang terjadi lihat, gitu, apa yang terjadi. Terus kalau disebut teroris, itu labelnya dari mana? Justru ini akan menimbulkan satu wacana baru, jangan-jangan siapa yang melabelin. Siapa, ini Abu Janda sedang membuka aib sendiri. Kenapa? Siapa yang pertama kali menggunakan red notice, tapi akhirnya malu karena red notice nggak diakui dunia. Dunia tidak mengakui red notice yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Catat itu. Dunia menolak gitu loh. Catat itu. Dan saya kan saksi, saya kan bersamanya. 3 kali kita mau keluar itu loh, tapi tidak bisa begitu. Itu apa artinya? Terus komentar di Indonesia itu loh, yang sangat aneh. Pulang nggak bisa gara-gara nggak punya duit. Saya mohon sekali kepada pihak-pihak yang telah seperti itu, mohon cabut. Ingat, darah ulama itu beracun. Baik, baik.